Puji Tuhan, tolong, amin. Hari ini saya ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari saudara kita melihat ada satu bagian dalam firman Tuhan, Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai yang kelima. Saudara, cayaan Abraham diuji. Puji Tuhan, kemarin ibadah pemuda remaja dari kitab Ulangan, ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Ulangan merupakan penetrasi, merupakan penekanan, merupakan saudara pengulangan bagaimana seriusnya Allah berfirman dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Bilangan, saudara, ya. 4 kitab kelima, kitab Pentateuch ditulis oleh Nabi Musa, bagaimana Allah betul-betul serius, saudara, kepada engkau dan saya. Sayang sekali beberapa pemuda remaja tidak hadir, saudara, tetapi saya kalau boleh minta yang senior-senior, hadirlah, bimbinglah pemuda remaja, amin. Ya, mungkin kita bilang, saya kan bukan pemuda lagi. Hadirlah, saudara. Kalau kau mencintai Tuhan, mencintai di mana ada hadirat Tuhan, di mana ada Tuhan hadir, kejar di sana, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 5 dengan judul kepercayaan Abraham diuji. Kita menyimak sama-sama. Ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Tadi kita pembacaan ayat Ayub, bagaimana Allah mengizinkan Ayub dicoba. Nanti kita ke sana. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Bukan Ishar, saudara, ya, Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujang beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepada tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Amin. Saudaraku, ini satu bagian yang mungkin orang sedang banyak perdebatkan. Mungkin orang sedang berdiri pada opini mereka masing-masing. Tapi mari kita mengacu kepada Alkitab yang sudah ada ribuan tahun yang lalu. Bahkan Alkitab yang sudah ada jauh sebelum kitab-kitab lain ada. Dikatakan, saudara, saya ingin menekankan ada 4 poin. Yang pertama, poin pertama adalah persiapan. Kita perhatikan dalam Kejadian 22 ayat 1 dikatakan, setelah semuanya itu, after all that happens, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Setelah semuanya itu, saudara, setelah semuanya apa? Gitu ya. Setelah semuanya itu kita perhatikan pasal 21 dalam kitab Kejadian ini, saudara, kita mundur ke belakang. Kita melihat setelah semuanya itu, setelah apa? Kejadian 21 ayat, ada 3 bagian dijelaskan dalam Kejadian 21. Bagian pertama adalah Ishak lahir. Berarti setelah Ishak lahirlah, baru Allah berkata kepada Abraham, ambil anakmu yang tunggal itu. Kok anaknya tunggal ya? Kok bisa? Kan ada anak yang lain. Mari kita perhatikan, saudara. Bagian kedua dikatakan judulnya adalah Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Berarti, saudara, Allah menyampaikan firman kepada Abraham, ambil anakmu yang tunggal itu, setelah Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Berarti lupakan Hagar dan Ismail. Ini konsentrasi kepada ring 1, Abraham, Sarah, dan Ishak. Memang ada fenomena waktu itu, saudara, seorang kaya raya harus punya anak laki-laki untuk dia menurunkan marga, menurunkan juga harta kekayaannya.
Tetapi Abraham salah jalan waktu itu. Dia menghampiri pembantunya, dia menghampiri budaknya, saudara, orang Mesir itu. Dan itu kejadian itu terjadi pertama setelah Ishak lahir, kedua setelah Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Kita lihat dalam 21 ayat 10 berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, usirlah budak itu. Zaman itu the slave, budak itu usir beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Artinya saudara, benar-benar itu sudah diselesaikan. Tidak ada argumentasi lagi siapa yang dipersembahkan, karena itu sebelumnya sudah jelas. Judul yang ketiga, perjanjian Abraham dengan Abimelek. Artinya Abraham di situ sebagai orang asing. Setelah Ishak lahir, Hagar dan Ismail diusir, barulah perjanjian Abraham dengan Abimelek, yaitu pemilik negeri itu. Di dalam pasal 21 ayat yang ke-33 dan 34, lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal di situ sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Artinya saudara, dia tinggal di situ dalam ketentraman, dalam kenyamanan. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, saudara, kita perhatikan, and Abraham journeyed in Philistine land many days. Artinya tinggal di sana. Dalam terjemahan lain juga dikatakan mereka tinggal dengan sukacita. Orang-orang Abimelek melihat bagaimana Abraham tinggal. Abraham kaya, punya banyak anak buah, punya banyak ternak, punya banyak sapi, punya banyak harta kekayaan. Ada satu sinopsis mencatat mereka tinggal di sana dengan begitu sukacita dan bahagia karena ada Abraham, Sarah dan Ishak, satu keluarga yang bahagia. Mereka sering tertawa-tawa, saudara. Karena apa? Karena Ishak artinya tertawa. Jadi pasal 21 ditutup dengan kata-kata mereka tinggal di sana dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Sampailah pada saat di mana Allah melihat Abraham, dan saudaraku, Abraham dipanggil Tuhan berbicara. Jadi saya katakan bagian pertama adalah persiapan, preparation, adalah di saat kita hidup tenang, tentram, Allah izinkan itu menjadi bagian yang kita nikmati sebagai persiapan kita akan menghadapi sesuatu ke depan. Ayub begitu hidup tenang, tentram, damai, saudara, tidak ada masalah. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Artinya saudara, kalau kita boleh katakan, kita perhatikan dari dua kejadian ini, di saat engkau dan saya sedang hidup tenang, tentram, damai, bahagia, nikmati, mungkin itu persiapan untuk engkau sedang dipersiapkan menghadapi sesuatu di depan. Amin. Haleluya. Mari kita lanjut, saudara. Masuklah kepada pengujian. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Nah, di sini disebutkan yang tunggal. Karena apa? Anak pembantu sudah disuruh pulang, saudara. Tinggal yang tunggal. Kenapa Alkitab mengakui hanya Ishak anak yang tunggal? Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak.
pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, ada sebuah pemahaman, kita tidak bisa memungkiri apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada kalanya memang ada iblis yang sedang mencobai. Seperti kejadian Ayub, Allah izinkan dia dicobai. Tetapi ada kalanya sesuai dengan konteks Abraham, bahwa Allah sedang menguji imanmu. Amin. Atau mungkin semua datang pada waktu bersamaan. Bisa jadi, saudara. Pertanyaannya, kenapa iman harus diuji? Gak usah lah uji-uji iman lah. Udahlah, aku Kristen. Udahlah, gak usah diuji-uji lah iman. Gak perlu lah. Kita mau semuanya berjalan mulus, berjalan begitu indah sesuai dengan keinginan kita. Kita mau Tuhan menjadi penolong bagi kita. Kita mau sebagai jemaat, sebagai anak Tuhan, sebagai yang ditebus, Tuhan bekerja keras untuk kita. Tuhan sudah mati buat kita, Tuhan sembuhkan kita, Tuhan jamah kita, Tuhan buat kita bahagia, Tuhan buat kita bangun pagi, Tuhan kasih kita damai, sukacita. Oh, semuanya kita. Tetapi ada kalanya ternyata iman itu harus diuji. Amin. Amin. Oh, ngeri juga nih gitu. Haleluya. Harus diuji. Ada banyak tokoh Alkitab imannya itu diuji. Saudara, pada saat pernikahan, yang baru menikah pasti masih ingat ya. Janji pernikahan. Saya tadi bilang sama Bu Beli, wah ini sudah lebar begini, sudah bisa red carpet ini, sudah muat. Pengantin lewat sudah muat di sini. Orang janji pernikahan, aku mengasihi engkau dalam suka dan duka, dalam sakit, dalam senang, gitu saudara. Kayaknya, waduh, janjinya begitu, waduh, sampai nggak berkedip melopotin gitu saudara. Tetapi diuji, amin. Kadang di ujian itulah pernikahan itu terlihat. Banyak orang lanjut, banyak orang selesai sampai tahun ketiga, keempat, kelima, ke-10. Berarti bukankah kita tahu bahwa hubungan kita dengan Allah adalah hubungan seperti gereja dan Tuhan seperti mempelai? Ada iman yang harus diuji, saudara. Dan banyak orang gak suka dengan ujian iman. Mereka gak suka, mereka gak nyaman. Mereka ingin menciptakan Tuhan sesuai keinginan mereka. Mereka ingin membuat Tuhan itu seperti Tuhan ciptaan mereka. Ya, tadi malam ibadah pemuda dengan topik hormati Tuhan Allahmu, hidup takut akan Tuhan. Waduh, luar biasa, saudara. Bagaimana kita harus menghormati kehadiran Tuhan. Ya, tadi lagu kita katakan, mari kita sambut Sang Raja, saudara. Ada Tuhan di tempat ini, amin. Bagaimana kita menyambut Sang Raja itu? Kalau di sini tiba-tiba hadir Raja Adat, saudara, kita pasti, wah, iya amang, itu amang, gitu, saudara. Tapi sebenarnya Tuhan Raja di atas segala raja, saudara. Itu topik pemuda tadi malam. Luar biasa. Tetapi saudaraku, dalam pengujian itu, saudara, Abraham benar-benar kadang dipermalukan, saudara. Ambil anakmu yang tunggal itu, firman Tuhan katakan, dan bahwa pergi ke tanah Moria, persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran. Ini sesuatu yang berat, saudara. Kadang ujian itu datang, saudara, menggoncang apa yang sebenarnya menjadi kesukaan kita, apa yang kita begitu jaga, apa yang begitu kita hormati, apa yang begitu kita agungkan. Kadang itu yang diuji dalam kehidupan kita, saudara. Bahkan ujian itu pun kadang, saudara, bukan tidak datang dari Belanda, saudara. Itu datang dari kita, kehidupan kita.
Dan ujian itu diizinkan saudara untuk kita murni imannya, supaya engkau, imanmu itu dilihat adalah iman yang betul-betul layak dipertahankan. Mari kita lihat dalam Matius pasal 10. Matius pasal 10, saudara. Ayat 34. Ngeri saudara ya. Matius pasal 10 ayat 34. Mari kita lihat judulnya, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Jadi ini tulisan merah saudara. Tulisan merah ini artinya langsung dari mulut Yesus. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan dan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Abraham sedang diuji bagaimana dia harus dipisahkan dari anaknya. Tetapi ada kalanya kita tidak seide, saudaraku. Saudaraku, Tuhan sedang melihat di mana bentuk kasih kita. Tuhan katakan, barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, it's a big no-no, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, yang tidak layak bagiku. Di atas dikatakan, jangan kamu menyangka aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ada kalanya saudara Tuhan, di saat kita semakin dewasa rohani, semakin mengenal Tuhan, kita masuk dalam pengujian itu. Ada kalanya Tuhan melihat bagaimana kasih-Mu kepada Tuhan. Apa yang kau pertahankan, Tuhan izinkan itu diambil, digoyang, digoncang, untuk menunjukkan seberapa besar kasih-Mu kepada Tuhan. Tuhan mau itu. Dan bukan waktunya kita nyaman-nyaman, santai-santai saja, tenang-tenang sajalah kawan. Kalau biar Tuhan itu ya gimana ya? Ya kalau kita bisa kita akan datang gitu. Kalau tidak ya tidak datang gitu saudara. Saya katakan ini karena saya mengasihi engkau dan saya. Saya ingin kita menjadi orang-orang yang betul-betul memiliki iman yang teruji dan tahan uji, nilainya lebih dari emas dan perak. Amin. Imanmu bukan iman murahan, saudara. Imanmu bukan iman gampangan. Colek dikit, gitu saudara. Tidak. Benar-benar imanmu harus teruji. Abraham sudah menghadapi. Nama Abraham adalah nama artinya Bapa yang dimuliakan. Nama Abraham, saudara. Tetapi orang tanya, Bapa yang dimuliakan, anakmu mana? Tidak ada. Diganti, Abraham adalah Bapa segala bangsa, Bapa sebanyak multitude people, the father of multitude people. Orang tanya, anakmu mana? Tidak ada. Sudah ada, disuruh persembahkan lagi, saudara. Bagaimana Tuhan begitu keras satu sisi kepada Ayub, kepada Abraham, dan mungkin kepada engkau dan saya. Karena ibadah kita itu tidak main-main, saudara. Saya mau ini topik kemarin, saudara, di pemuda. Saya ingin sedikit melihat, saudara, di pemuda. Saya tidak tahu pemuda. Kalau di pemuda remaja, saudara, itu saya dikasih topik. Mereka mau apa, kita bahas gitu, saudara. Mereka mau apa, kita bahas. Ibrani 10 ayat 25.
Ibrani 10:25, saudara. Ya, ini kemarin supaya kita memperhatikan bagaimana orang-orang harus hidup dalam kebenaran. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, loh, kok gak datang dosa? Dosa apa? Masa gak datang ibadah dosa? Sama dong ayatnya, saudara. Sama gak sih? Kok di atas dikatakan jangan membiasakan diri ke ibadah, terus di bawahnya sengaja? Ada beberapa yang sengaja, terus ini sengaja berbuat dosa. Emang kalau nggak ibadah dosa? Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Sorry to say, tidak ada korban, tidak ada kurban. Amin. Lanjut. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Loh, kok durhaka sih? Aneh ya. Jika ada orang yang menolak hukum Musa yang dihukum mati, tetapi belas kasih Tuhan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya itu. Makanya dikatakan minggu pertama ada perjamuan kudus, datanglah. Sama aja om. Minggu pertama, kedua, ketiga sama apa bedanya? Tidak, saudara. Alkitab mencatat, saudara, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata pembalasan adalah aku yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Terakhir, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Saudara, ada kalanya firman Tuhan bicara kasih. Allah mengasihi engkau, Allah mencintai engkau. Tetapi ada kalanya, saudara, kita harus masuk dalam proses itu. Saya katakan tadi, orang menikah itu betul-betul diproses, saudara. Harus diuji cintanya murni atau enggak, saudara. Banyak orang gagal di sana karena memang hanya omdo, kasihnya hanya omdo, saudara. Ada godaan dari tempat lain langsung. Dan begitu juga kasih kita kepada Tuhan, saudara. Bukan hanya kita bilang aku mengasihi Engkau Yesus, tetapi saudara, bagaimana kita betul-betul mengkontribusikan kehidupan kita, betul-betul mengasihi Tuhan dan serius kepada Tuhan. Firman Tuhan minggu lalu katakan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada banyak orang. Gak ke semua orang loh, saudara. Gak ke semua orang. Tetapi kalau Tuhan sudah percayakan dirinya kepada engkau dan saya, pertahankan itu sebagai sebuah anugerah. Amin. Puji Tuhan. Lanjut, saudara. Yang ketiga adalah ketaatan. Kejadian 22 ayat 3 sampai 10 kita perhatikan, saudara. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah di sini dengan keledai ini. Aku bersama anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu, memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkata Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saudara Abraham, ya anakku.
Pertanyaanlah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahabat Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara, ini suatu hal yang tragis. Abraham taat dan begitu taat, saudara. Abraham melakukan anak yang dinantikan begitu lama, saudara. Tuhan minta untuk dipersembahkan. Tuhan minta. Saudaraku, mungkin waktu mereka berjalan dengan Ishak, anakku, mari kita pergi. Mungkin Sarah bertanya, kalian mau kemana? Abraham katakan, mau beribadah, mau mempersembahkan korban bakaran. Sarah diam saja. Tetapi pada saat itu benar-benar terjadi. Saya rasa Abraham pasti gundah, saudara. Bagaimana dia bingung, masa anak harus dipersembahkan apa yang sedang dinantikan. Dan dia akan pasti bingung bagaimana kalau pulang nanti. Sarah bertanya, mana Ishak anakku, akan terjadi keributan besar. Tetapi Abraham hanya taat kepada Tuhan, kepada suara Tuhan. Karena dia tahu hidupnya ada di tangan Tuhan. Perintah apapun itu Tuhan dia kerjakan, saudara. Sebuah ketaatan yang begitu di atas rata-rata, saudara. Dia taat, Tuhan katakan sampai umur sekian. Sarah umur 90, Abraham umur 100, saudara. Dia taat, saudara, menantikan. Di saat lahir, saudara, Tuhan minta untuk dipersembahkan. Saudara, judulnya saja berkata, Allah menguji iman Abraham. Artinya Allah sedang melihat lagi dan lagi sejauh mana iman Abraham begitu taat kepada Tuhan. Allah menguji, iman Abraham diuji. Allah membawa Abraham kepada sebuah pengujian yang sangat final, saudara. Minggu lalu kita berbicara tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa kepada ujung dari pengujian, langsung masuk api, saudara. Tapi tetap taat. Amin. Banyak kita hanya taat pada waktu-waktu tertentu. Kita hanya taat pada poin-poin tertentu. Bahkan kita anggap, aduh, ya enggak lah, udah enggak zamannya lah sekarang, gitu ya. Kemarin kita ibadah ini sudah ibadah hamba Tuhan. Wih, puji Tuhan. Ngobrol-ngobrol sama hamba Tuhan, saudara. Ada seorang hamba Tuhan cerita begini. Di tempat pelayanan kami banyak yang sudah agak tua. Oh ya, puji Tuhan, sama. Buat kami mereka adalah anugerah karena pasti mendoakan kami. Oh, puji Tuhan. Dia katakan, tapi ada satu ibu yang tua yang kalau khotbah lama dikit dia langsung marah-marah. Oh, dia bilang, kenapa? Iya, dia kalau khotbah lama dikit waktunya dia langsung marah-marah. Loh, kok bisa dia langsung geser-geser kursi, langsung injak-injak lantai, suruh cepat selesai. Kok begitu? Iya, karena di gereja lain dia lagi antri sembako, katanya. ternyata dia berjemaah di banyak gereja, saudara, ya. Jam 12 keluar, di gereja lain sudah masuk jam 12. Pas waktu itu di gereja lain itu kalau terlambat gak dapat sembako, gitu, saudara. Semoga Tuhan tolong. Tuhan melihat ketaatan kita, bagaimana kita masuk dalam sebuah konteks. Tetapi saudara, kita perhatikan pasal 5, ayat 5, Kejadian 22 ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ada dua hal, saudara. Pertama, saudara, kami akan sembahyang, artinya the worst context, the worst day, hari terburuk, hari yang paling menekan hidupmu, the worst day, hari yang betul-betul begitu menggoncang hidupmu, menggoncang hidup Abraham. The worst day turns to be the worship day. Amin. Hari di mana kita tertekan dan tergoncang, hari di mana batas kemampuan kita
Tuhan. Amin. Worst day become worship day. Abraham berpikir ini adalah hari terburuk. Aku akan kehilangan anakku. Aku harus persembahkan Ishak anak tunggal itu. Tetapi Abraham berkata kepada orang, this is a worship day for me. Amin. Adakah kita mengalami itu pernah? Hari di mana engkau begitu tertekan, begitu terguncang, begitu seperti kehilangan segala sesuatunya. Buat itu menjadi worship day. Amin. Buat itu menjadi hari engkau menyembah Tuhan, menjadi hari penyembahan kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa kami akan kembali. Ada kata-kata iman dari Abraham. Kami akan kembali. Amin. Itu lebih indah daripada Terminator, saudara. Terminator bilang, I will be back. Saudara. Dia cuma sendiri, saudara. Tapi kalau Abraham katakan, we will be back. Kami akan kembali. Worst day becomes worship day. Dia akan kembali. Saudara, ini yang luar biasa. Bagaimana Abraham memiliki suatu iman yang luar biasa, dan Allah memperhitungkan itu sebagai suatu kebenaran. Abraham sebenarnya berpikir bahwa Allah sanggup membangkitkan Ishak sekalipun dikorbankan. Yang dalam Ibrani itu dicatat, dia berpikir itu terjadi, tetapi dia penuh dengan iman. Dia melangkah saja. Ishak anaknya itu bertanya, Daddy, Papa, Father, kayu api sudah ada, pisau sudah ada, korbannya mana? Betapa pedih hati Abraham ya dalam hati Tuhan. Terakhir, saudara, Kejadian 22 11-14, kita sambung poin terakhir. Saya katakan antisipasi. Amin. Antisipasi, saudara. Saya berharap tim yang ada juga memiliki antisipasi. Amin. Jadi kalau seandainya, contohnya nih, ini salib udah miring nih, oh berarti bautnya kendor, gitu saudara. Bautnya kendor. Antisipasi kita apa? Oh udah kendor, udah miring, diperbaiki gitu. Atau antisipasi kita, ya udah tunggu jatuh, gitu. Tunggu jatuh nyari baut kemana nggak ada. Terus gimana ya? Kalau bisa pakai salib? Bukan. Antisipasi tidak seperti itu. Mari kita melihat, saudara, dalam Kejadian pasal yang ke-22 11 sampai 14 dikatakan, saudara, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Ini luar biasa, saudara. At the end, pada ujungnya Tuhan yang menyediakan. Dalam terjemahan bahasa Inggris saya katakan dalam ayat 14, and Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be said, Jehovah Jireh. Ternyata antisipasi ada di tangan Tuhan. Di saat Abraham mengacungkan pisau itu, saudara, Allah berkata melalui malaikat Tuhan, jangan kau apa-apakan anak itu, karena aku sudah melihat imanmu teguh di dalam engkau, dan Allah menyiapkan domba jantan untuk dipersembahkan. Saudara,
sebenarnya Allah itu Allah yang kasih. Amin. Allah tidak tega Abraham membunuh anaknya. Allah tidak tega Abraham mempersembahkan Ishak menjadi korban bakaran kepada Allah, walaupun skenarionya dari Allah sendiri untuk menguji iman Abraham. Allah tidak tega, saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah tega menyalibkan Yesus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan engkau dan saya? Ada domba jantan, saudara. Kalau kita perhatikan Yohanes 1 ayat 29, dia katakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Allah tahu perasaan manusia, Allah tahu perasaan Abraham. Oh, kau sudah taat. Allah tidak tega, saudara. Ada seorang bapa menangisi anaknya. Allah tidak tega, tetapi Allah begitu tega menyembelih Yesus bagi engkau dan saya. Yang paling berat di sisi siapa, saudara? Abraham atau Allah sendiri? Yang paling berat ada pada pihak Allah. Sehingga apa yang bisa kita kerjakan untuk membalas kebaikan Tuhan? Allah bukan Allah yang tegaan, saudara. Allah kita bukan Allah yang haus darah, yang senang orang ini membunuh ini, yang senang ini menghujat ini, yang senang kekacauan bunuh. Bukan, saudara. Allah kita bukan Allah yang haus darah. Allah kita melihat Abraham, oke, imanmu sudah diuji, teguh, amin, puji Tuhan, kau tapi itu selesai, buang itu, ambil domba jantan yang ada di semak belukar, persembahkan itu. Tetapi Allah begitu tega menyalibkan Yesus, anaknya yang tunggal, untuk menyelamatkan engkau dan saya. Masihkah engkau gengsi melayani Tuhan? Masihkah engkau gengsi datang beribadah? Masihkah engkau keras kepala, saudara, di saat rasa harga dirimu dicolek, saudara? Seberapa besar harga dirimu dibanding dengan harga diri Allah yang sudah menyerahkan Yesus bagi engkau dan saya? Apa yang kita pertahankan, saudara? Allah sudah tidak punya yang dipertahankan. Yesus sebagai anak yang tunggal sudah disembelih sebagai domba persembahan bagi engkau dan saya. Apakah kita katakan ikut Kristus itu gampang? Tak juga. Kecuali engkau mau menciptakan Yesus untuk dirimu sendiri. Yesus ciptaanmu, monggo. Tapi Yesus bukan ciptaanmu, saudara. Yesus adalah Yesus, Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Kita berdiri, kita naikkan pujian.